tentu kita harus bicara juga sebagaimana ayat Al-Quran mengawali tema Ramadan. Karena di dalam amal apapun, ketika salah di permulaannya akan menjadi masalah di sepanjang perjalanannya, bahkan bisa tidak baik di hasil akhirnya. Lihatlah umpamanya, lihatlah contoh tentang dua riwayat ini. Yang satu riwayatnya gabungan 3 poin, dan ini semua kita sering mendengar hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah SAW menyampaikan tentang siam, qiyam, tentang qiyam Lailatul Qadar. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang satu lagi adalah man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Artinya bahwa siapa yang puasa, siapa yang qiyam Lailatul Qadar, maka dengan iman dan ihtisab artinya salah satu artinya sampaikan para ulama adalah mengharapkan pahala Allah, maka diampuni dosa yang telah lalu. Bandingkan itu dengan riwayat yang menyampaikan tentang kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal 'atash wa kam min qiyamin laisa lahu min qiyamihi ila ta'ab. Berapa banyak orang yang puasa tapi hasilnya hanya lapar dan haus, dan berapa banyak orang yang qiyam hasilnya hanya lelah saja. Di sini bicara siam dan qiyam, di sini juga bicara siam dan qiyam. Tapi lihat, ini sama-sama masuk Ramadan, melakukan siam dan qiyam, tapi hasilnya beda. Yang satu dapat ampunan, yang satu hanya dapat kelelahan, lapar dan haus. Apa yang membedakan? Gampang. Yang membedakannya tinggal dilihat. Di kalimat yang mendapatkan ampunan ada 2 kata, imanan wa ihtisaban. Kalimat itu memang harus dijabarkan karena para ulama panjang lebar menjabarkan kata imanan wa ihtisaban. Dan itulah mengapa surat Al-Baqarah 183 yang bicara tentang siam pun permulaannya dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilannya iman. Kita semua tahu bahwa syariat puasa ini diturunkan perintahnya tahun 2 Hijriah, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah turun perintah siam Ramadan pertama kali. Kalau puasa sebelumnya sudah. Bahkan sejak di Mekah itu suka puasa, tetapi puasa Ramadan baru turun perintahnya tahun 2 Hijriah, bulan Sya'ban. Artinya bulan Sya'ban turun perintahnya, 1 bulan berikutnya, jadi 1 bulan kurang lebih itu persiapan Nabi dan sahabat untuk menyiapkan Ramadan pertama. Itu artinya kalau tahun 2 Hijriah itu artinya Nabi Muhammad SAW sudah menjadi Nabi selama 15 tahun. Jadi 15 tahun baru turun perintah siam. Jadi memang panjang. Persiapan iman itu memang sepanjang itu, Pak. Memang sepanjang itu. Dan kalau dilihat di zaman Nabi SAW, 15 tahun itu adalah usia anak balik. Anak balik zaman Nabi itu usia 15 tahun. Maka sungguh menjadi sebuah PR yang sangat amat serius ketika anak kita balik tetapi belum kunjung menikmati Ramadannya dan belum hadir imanan wa ihtisaban. Karena kasihan, Pak, nanti Ramadannya hanya dapat lapar, haus dan lelah itu. Kalau mereka umpamanya belum beranjak dari motivasi dari orang tuanya berupa hadiah, berupa uang, berupa apa, sampai dia usia balik, kasihan. Ramadannya nanti hanya mendapatkan semua itu. Tidak mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Makanya Allah SWT memanggil dengan iman. Mengapa?
Karena ketika didalami baik ayat ataupun hadis Nabi tentang Ramadan, sebenarnya terlihat bahwa Ramadan itu sebenarnya berat, Pak. Mari kita lihat beberapa hal. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman tentang perintah puasa, Allah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Lihat kata alaikum. Alaikum dalam bahasa Arab itu berbeda dengan lakum. Karena kata kutiba atau kataba itu di dalam Al-Qur'an ada yang alaikum, ada yang lakum. Contohnya ketika Allah berfirman udkhulul ardul muqaddasata allati kataballahu lakum. Ketika Nabi Musa alaihissalam, Nabiullah Harun alaihissalam kemudian berhasil membawa masyarakat Bani Israel yang tertindas di Mesir, kemudian dibawa sampai menjelang memasuki Palestina. Kemudian Allah perintahkan, Nabi Musa mengatakan, masuklah kalian ke negeri yang kataballahu lakum. Ada kata kataba, ada kata lakum. Berbeda dengan puasa. Puasa kutiba alaikum. Kalau kataballahu lakum itu sesuatu yang menyenangkan. Lakum itu menunjukkan bahwa itu milik kita, sesuatu yang menyenangkan. Tapi kalau alaikum itu atas kalian, itu beban karena ditumpuk di atas kita. Dan silakan dicari dalam Quran menggunakan kata kataba lakum, kataba alaikum dan seterusnya. Walaupun nanti ada yang kataba alaikum itu artinya adalah memang seperti contohnya adalah kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, di mana Allah mewajibkan bagi dirinya kasih sayang. Jadi artinya Allah wajib menyayangi siapapun. Nah, hadirin rahmati Allah. Jadi ketika menggunakan kata alaikum itu, maka memang ingin diberikan sebuah isyarat bahwa sebenarnya Ramadan ini berat, Pak. Berat. Kemudian lihat kata setelahnya. Ya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat berikutnya lihat. Ketika Allah berfirman ayyaman ma'dudat. Di Quran itu ada ma'dudat, ada ma'dudah. Contohnya dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika Nabi Yusuf dibuang sama saudaranya ke sumur itu, kan ditemu sama kafilah dagang yang lewat di bawah. Kemudian mereka mengatakan, ya busra hadza gulam, wah ini kabar gembira nih, ada anak kecil. Ternyata mereka jual di pasar. Begitu mereka jual di pasar, Quran mengatakan Yusuf yang kecil itu dijual di pasar Mesir. Quran mengatakan wasyarauhu bitsamanin bakhsin darahima ma'dudah. Akar katanya sama tapi yang berbeda. Ada bedanya. Mereka menjual Yusuf itu dengan beberapa dirham yang sedikit. Di dalam ilmu bahasa Arab berbeda antara ma'dudah dengan ma'dudat. Kalau orang bahasa Arab mudah mengenali bahwa ma'dudat, ayat yang Ramadan itu artinya banyak. Tetapi justru untuk benda atau artinya sesuatu yang bukan makhluk hidup, bukan sesuatu yang berakal maksudnya, itu kalau dijamakkan itu artinya malah sedikit. Kalau dibentukkan jamak artinya malah sedikit. Apa maksudnya? Ayyaman ma'dudat justru sebenarnya maknanya Allah ingin mengatakan ini sebenarnya hari-hari yang sangat sedikit. Dan bentuk jamak ma'dudat itu dari 10 ke bawah. Dalam hitungan bahasa Arab itu 10 ke bawah. Oke, Ramadan kita berapa hari? Lebih dari 10. Ada dua tafsir memang di ayyaman ma'dudat. Ada yang mengatakan itu puasa-puasa sebelum Ramadan, ada yang mengatakan itu Ramadan.
Hari-hari yang terbatas itu adalah Ramadan. Kalau kita ambil tafsir yang mengatakan dia bukan puasa Ramadan, berarti selesai. Karena sebelum muslimin puasa Ramadan, memang puasa-puasa muslimin tidak lebih dari 10 hari yang wajib itu. Ya, ada yang mengatakan puasa Asyura yang hanya setahun hanya sekali. Ada yang mengatakan bahwa puasanya adalah al-ayyamul bid yang 3 hari setiap bulan, dari sebulan cuma 3 hari. Jadi kurang dari 10. Tetapi kalau tafsirnya adalah Ramadan, bagaimana ceritanya Quran menyampaikan Ramadan itu kurang dari 10? Karena ma'dudat itu artinya kurang dari 10. Kalau di terjemahan mushaf kita, kalau saya tidak salah ingat, artinya adalah hari-hari yang terbilang atau terhitung, gitu kalau tidak salah. Ini terjemahan kita. Karena kata adat artinya memang terhitung. Tapi lihat, ternyata asli arti tentang ma'dudat itu tidak hanya terhitung, tetapi artinya juga terbatas. Jadi ternyata Allah ingin menyampaikan, seakan Allah ingin katakan, tidak banyak kok puasa kalian. Ma'dudat terbatas sekali. Secara kilasan orang Arab langsung paham bahwa ma'dudat itu kurang dari 10 itu, 10 ke bawah. Oke. Ini semua teman-teman dirahmati Allah. Sebenarnya para ahli ilmu mengatakan salah satu hikmahnya adalah metode bertutur Quran ini sebenarnya memang untuk meringankan beban Ramadan itu yang sebenarnya berat, Pak. Saya tunjukkan beratnya karena qiyam Ramadan sahabat, lihat. Saya tunjukkan salah satu riwayat tentang qiyamnya sahabat di Ramadan. Bisa kita lihat di beberapa kitab tentang qiyamnya para sahabat. Karena kita tahu yang kita sering dengar adalah bahwa Nabi itu qiyam Ramadannya, tarawihnya kan malam 1, malam 2, malam 3, itu sering kita dengar gitu ya. Yang keempat Nabi tidak hadir. Nah, ada riwayat satu lagi. Riwayat satu lagi saya tunjukkan. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf. Ketika Nabi i'tikaf dengan beberapa sahabatnya di Masjid Nabawi tentu. Sahabat saat itu berkata, "Ya Rasulullah, waktu itu malam Ramadan tersisa tinggal 7 malam saja." Artinya sudah malam 23, gitu ya. Kurang lebih tinggal 7 malam saja. Sahabat berkata di masjid, "Ya Rasulullah, ini Ramadan tinggal 7 malam. Tidakkah engkau mengimami kami untuk qiyam?" Itu permintaan sahabat. Maka Nabi imami sahabat waktu itu malam 23, dan dia berakhirnya sepertiga malam. Jadi qiyamnya sampai masuk sepertiga malam. Malam berikutnya Nabi imami lagi, malam 24 diimami lagi, tapi diringankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sampai sepertiga malam jauh. Malam 25 diimami lagi oleh Nabi sampai tengah malam. Jadi qiyamnya itu sampai tengah malam. Malam 26 diringankan lagi oleh Nabi. Jadi malam 27 sahabat mengatakan, "Malam ini kami qiyam, tadi malam kami qiyam, dan nyaris kami tidak dapat sahur." Itu qiyamnya Nabi dan sahabat. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani, atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima, dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.